Assalamualaikum para penikmat kegelapan. Tempat di mana kisah-kisah tak terungkap dari dunia lain terungkap. Setiap malam adalah perjalanan menuju mimpi buruk yang paling menakutkan, dan setiap cerita adalah pintu menuju kengerian yang tak terbayangkan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sekarang, mari kita mulai. Apakah Anda siap? Raka, Bima, Sita, dan Tari telah merencanakan pendakian ke Gunung Lawu selama berbulan-bulan. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman, tetapi Gunung Lawu selalu dikenal sebagai gunung yang penuh misteri. Banyak kisah seram yang beredar tentang gunung ini, tentang suara-suara aneh di malam hari, jejak kaki yang muncul tiba-tiba, dan pendaki yang hilang tanpa jejak. Malam sebelum pendakian, mereka berkumpul di base camp untuk memeriksa perlengkapan. Sita, yang paling peka terhadap hal-hal mistis, merasa ada yang tidak beres sejak mereka tiba di base camp. "Aku merasa seperti diawasi," katanya pelan. Tapi yang lain hanya tertawa, menganggapnya terlalu paranoid. Pagi harinya, mereka memulai pendakian dengan semangat. Jalur yang mereka pilih adalah jalur yang jarang dilewati orang karena dianggap lebih menantang dan penuh dengan cerita-cerita aneh. Saat memasuki hutan yang lebat, kabut tebal tiba-tiba turun, membuat jarak pandang mereka terbatas. Di tengah pendakian, mereka menemukan sebuah makam tua yang ditutupi lumut. Bima yang terkenal suka bercanda, berkata, "Mungkin ini tempat istirahat terakhir kita." Candaan itu terasa aneh di tengah keheningan hutan. Sita menggigil dan meminta mereka untuk segera pergi. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah tempat datar di dekat sungai kecil. Suasana malam itu terasa sangat sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara binatang malam pun tak terdengar. Raka mencoba menenangkan mereka, tetapi dia sendiri merasakan ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Tengah malam, Tari yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya dia pikir itu adalah salah satu temannya, tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin mendekat. Tari mengguncang Sita yang tidur di sebelahnya, tapi ketika mereka berdua mendengarkan, suara itu sudah hilang. Mereka memutuskan untuk membangunkan yang lain. Ketika mereka semua keluar dari tenda, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap dan kabut yang semakin tebal. Namun, jejak kaki terlihat jelas di sekitar tenda mereka. Jejak kaki yang bukan milik mereka. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan was-was. Raka mencoba menguatkan mental mereka dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya ilusi karena lelah. Namun, di tengah perjalanan, Bima tiba-tiba menghilang. Mereka mencarinya ke seluruh penjuru, berteriak memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang berakhir di tepi jurang curam. Panik, mereka memutuskan untuk turun kembali dan melaporkan hilangnya Bima ke pihak berwenang. Dalam perjalanan turun, keanehan semakin menjadi-jadi. Jalur yang mereka lalui seakan tidak pernah berakhir, selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka tersesat dalam lingkaran tak berujung, sementara kabut semakin pekat hingga mereka hampir tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Sita mulai berdoa, berharap keajaiban akan menuntun mereka keluar. Namun, justru saat itulah mereka melihat Bima. Dia berdiri di kejauhan, punggungnya menghadap mereka. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari ke arahnya. Tapi Bima terus berjalan menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik kabut. Saat mereka mendekati tempat Bima terakhir kali terlihat, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah pintu kayu tua yang berdiri di tengah hutan, tanpa dinding atau bangunan di sekitarnya. Di pintu itu tergantung sebuah lonceng kecil yang berdentang pelan, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Rasa takut mereka mencapai puncaknya. Satu persatu, mereka merasakan sesuatu yang dingin dan tak terlihat menyentuh kulit mereka. Sita berteriak histeris, dan Tari jatuh pingsan. Raka mencoba menggendong Tari untuk melarikan diri, namun langkahnya terasa berat,
seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raka, Sita, Tari, dan Bima. Orang-orang mengatakan mereka dibawa atau masuk ke alam jin, wallahu alam. Para tim penyelamat yang dikerahkan hanya menemukan tenda kosong dan jejak kaki yang berputar-putar di sekitar hutan. Namun tak ada satu pun dari mereka yang ditemukan. Beberapa pendaki yang berani mencoba menelusuri jalur yang sama. Tapi tak ada yang berani melangkah terlalu jauh setelah mendengar dentang lonceng dari kejauhan. Gunung Lawu tetap menjadi misteri, tempat di mana mereka yang hilang tak pernah ditemukan kembali.